Halo teman-teman pencinta spoiler, apa kabar kalian semua? Saya harap semua baik-baik saja. Kembali lagi di channel Putu Surya. Kali ini saya akan kembali membahas kelanjutan dari film Police Story kemarin, di mana film kali ini berkaitan dengan film sebelumnya. Dirilis tahun 1988, film ini masih bercerita tentang kisah seorang polisi bernama Kakui. Bagi kalian yang belum sempat nonton film sebelumnya, saya sarankan kalian tonton dulu agar kalian tidak salah paham dengan jalan alur ceritanya. Dan link akan saya taruh di deskripsi. Sebelum mulai, jangan lupa diklik tombol subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Biar gak berlama-lama, kita intro dulu. Film diawali dengan memperlihatkan Kakui yang dimarahi oleh Inspektur Lee dan atasannya. Di mana, di film sebelumnya, saat menangkap Cutu, Kakui ini banyak menimbulkan kerusakan yang parah di pemukiman warga. Karena hal tersebut, kini Kakui akan dipindah tugaskan menjadi seorang polisi lalu lintas. Di hari pertama kerjanya, si Kakui terlihat biasa-biasa saja. Karena, di satu sisi, ia tidak terlalu suka menjadi seorang polisi lalu lintas. Di sela-sela saat sedang mengatur lalu lintas, Kui didatangi oleh pacarnya yaitu Amei, yang bermaksud untuk menemaninya bertugas. Tak lama, datanglah Cutu yang menyapa Kakui di sana. Di sini, Cutu sudah dibebaskan dari penjara dengan alasan kemanusiaan. Karena hidupnya sudah tidak lama lagi. Oleh karena dia sedang mengidap suatu penyakit serius. Bukannya menggunakan sisa hidupnya dengan berbuat baik, tapi si Cutu malah memerintahkan anak buahnya untuk mengganggu kehidupan Kui. Mengetahui hal itu, Kui memberitahu pacarnya untuk pindah bersama bebeknya, agar dia tidak diganggu terus-menerus oleh anak buah Cutu. Shin pun berpindah keesokan harinya, di mana Amei sudah sampai di rumah bebeknya. Tapi tidak selesai di situ, anak buah Cutu malah mengikuti Amei sampai di sini, dan langsung mengganggunya kembali. Awalnya, Amei tidak menggubris si kacamata itu. Tapi karena terus diolok-olok, akhirnya Amei pun terpancing emosi. Sempat terjadi saling pukul dan jambak di sana. Dan akhirnya, Amei pun terkena beberapa pukulan dan tamparan di wajahnya. Setelah beberapa saat, Kui yang mendengar Mei dihajar langsung menemuinya. Melihat pacarnya yang sudah ada luka lebam di wajah, Kui pun ikut emosi dan langsung menghampiri mereka. Sesampainya di lokasi, Kui pun menghajar mereka tanpa ampun. Setelah kejadian itu, dan lagi-lagi Kui dimarahi oleh Inspektur Lee. Dan kali ini, Inspektur Lee benar-benar marah kepada Kui. Karena kejadian tersebut, Kui pun mengundurkan diri menjadi polisi. Karena dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa agar terlihat benar di mata Inspektur Lee. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini, Kui mengajak pacarnya jalan-jalan keliling naik perahu. Di sini, Kui juga memberitahu pacarnya kalau dia sudah berhenti menjadi polisi. Mendengar hal itu, Amei pun bersorak gembira. Di sela percakapan, mereka juga akan merencanakan liburan ke Bali. Setelah sampai di salah satu mall, Kui pun membeli tiket pesawat untuk mereka berdua.
Dan saat keluar dari mall, Kui bertemu dengan rekan polisinya. Rekan polisinya mengatakan kalau di dalam mall ada sebuah bom dan akan segera meledak. Tanpa berpikir panjang, Kui pun langsung mengevakuasi seluruh pengunjung yang ada di mall. Setelah mengevakuasi semua pengunjung, ternyata bom pun tak kunjung meledak. Dan saat Inspektur Lee datang, dia pun kembali menegur Kui. Dan dia juga mengatakan kalau Kui akan mendapat masalah lagi jika ternyata setelah tim penjinak bom datang dan tidak menemukan barang bukti. Dan saat Kui sedang berbincang di luar mall dan tim penjinak bom datang, tiba-tiba scene pun berpindah kepada pertemuan para pemilik mall, di mana mereka masih tidak percaya kalau mall mereka dibom. Mereka juga membahas apakah ada di salah satu mereka memiliki musuh. Saat membicarakan tentang siapa kira-kira pelaku dari pengeboman itu, ada sebuah panggilan masuk yang ternyata ini merupakan si pelaku. Di sini pelaku mengancam kalau mereka akan mengebom perusahaan yang lainnya kalau tidak diberikan uang tebusan. Kembali ke kantor polisi, di mana Inspektur Lee dan atasannya Kui mendapat apresiasi dari pimpinan karena operasi mereka berhasil tanpa adanya korban jiwa. Atas dasar itu, Inspektur Lee pun kembali dipercaya untuk menangani kasus ini sampai tuntas. Setelah selesai dari rapat itu, di sini atasan Kui dan Inspektur Lee bersepakat untuk memanggil Kui kembali menjadi polisi. Karena mereka percaya, hanya Kui lah yang bisa menuntaskan perkara ini. Sementara itu, Shin kembali berpindah ke Kui dan Amy yang sedang bersiap-siap pergi ke Bali. Saat mencari tempat duduk dan bersiap akan lepas landas, tiba-tiba seorang pramugari memanggil Kui. Ternyata yang memanggil Kui adalah Inspektur Lee dan atasannya Kui. Di sini, mereka berdua terus merayu Kui untuk tidak pergi dan menyuruh untuk tetap menjadi polisi dan menangani kasus ini. Di sini juga terlihat Inspektur Lee yang dulu sering memarahi Kui karena sering bertindak gegabah dan seenaknya sendiri, terlihat terus memuji dan mengapresiasi hasil kerja Kui. Awalnya, Kui menolak tugas ini dan memilih untuk berlibur bersama pacarnya. Namun, mereka berdua terus membututi sambil membicarakan kasus tersebut di dekat Kui. Akhirnya, Kui pun luluh juga dan bersedia kembali menjadi seorang polisi. Namun, yang tidak diketahui oleh Kui, ternyata pacarnya sudah lepas landas dan paspornya masih dibawa oleh Kui. Dan itu juga akan menjadi masalah baru bagi Kui dan pacarnya. Singkat cerita, hari pun sudah berganti, di mana Kui dan atasannya mulai bekerja untuk menyelidiki kasus ini. Mereka pun datang ke kantor tempat para pemilik perusahaan dengan tujuan memasang alat pelacak untuk menyadap setiap percakapan yang terjadi di ruangan itu. Sempat dibuat tegang karena para inspektur yang masuk ke ruang rapat. Akhirnya, dengan kelincahan yang dimiliki, Kui pun berhasil keluar dari sana. Malam harinya, mereka berdua pun kembali ke kantor. Tapi alangkah terkejutnya Kui saat melihat pacarnya dapat kembali dengan selamat. Tapi tidak dengan pacarnya, yang menjadi sangat marah kepada Kui. Ame pun mengomeli Kui sampai berkeliling di dalam kantor. Setelah puas memarahi Kui, Ame pun pergi dari sana. Karena merasa bersalah, Kui pun mengejar Ame sampai keluar kantor sambil meminta maaf. Tapi saat Ame akan pergi dari sana,
Keesokan harinya, Kui pun kembali meminta maaf kepada Amy. Tetapi saat sampai di taman, bukannya mereka ngomong, malah diam-diaman aja sampai malam. Dan saat Amei akan pulang, tiba-tiba dia dicegat sama si kacamata sambil membawa pistol mainan. Si kacamata pun menembakkan pistolnya itu ke muka Amei. Alhasil, Kakui pun merasa marah dan langsung mengejarnya. Memang dasarnya si kacamata mau mengganggu Kakui. Di sini, dia juga membawa anak buahnya untuk mengajar Kakui. Akhirnya, perkelahian pun terjadi di sana. Dengan trik cerdik ala Jackie Chan, ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Dengan kemenangan itu pun, tidak membuat Amy memaafkan Kakui. Shin pun berpindah keesokan harinya di kantor polisi. Di sini, Inspektur Lee pun sudah mendengar keributan yang sudah terjadi tadi malam. Tapi anehnya, kali ini Inspektur Lee sama sekali tidak memarahi Kui. Tapi sekarang, Inspektur Lee malah memberikan tim baru kepada Kakui untuk memecahkan kasus pengeboman ini. Di mana, timnya itu terdiri dari pria dan wanita tangguh yang sangat ahli dalam urusan pengintaian. Setelah itu, mereka pun langsung bekerja dan mendengarkan alat penyadap yang sudah dipasang oleh Kakui beberapa waktu yang lalu. Tak lama saat bekerja, mereka pun mendengar ada percakapan di dekat alat penyadap itu. Dan ternyata, pelaku kembali menelpon ke kantor. Dan kesempatan kali ini pun tidak mau dilewatkan oleh Kakui untuk melacak lokasi si pelaku. Setelah mencari, ditemukanlah sebuah nama jalan Tingkok. Kui pun langsung menghubungi rekannya yang sedang berpatroli di jalan tersebut. Setelah menemukan si pelaku, Kui memperingatkan rekannya untuk berhati-hati dengan orang tersebut. Dan saat akan memeriksa ID pelaku, si polisi langsung dihajar dan pelaku pun berhasil melarikan diri. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, polisi belum juga mampu mengungkap identitas para pelaku. Tak berselang lama, Kui mendapat sebuah informasi dari temannya kalau akan ada seorang yang akan melakukan transaksi bom di sebuah kafe. Karena tidak ingin kehilangan informasi lagi, Kui pun menyamar ke kafe itu sebagai si pembeli bom. Saat akan bertransaksi, si pelaku bukannya mengambil bom, tapi si pelaku malah menelpon polisi untuk menangkap Kakui. Tak mau kedoknya terbongkar, Kakui pun menghajar polisi tersebut. Karena berpikiran Kakui tidak akan mampu menghadapi para polisi, si pelaku dengan asiknya pulang ke rumah bersama kekasihnya. Sesampainya di rumah, dan saat ada di dalam kamar, tiba-tiba Kui pun sudah ada di belakang mereka dan langsung menghajar mereka berdua. Setelah sedikit bermain pukul-pukulan, akhirnya si pelaku percaya kalau Kui memang benar-benar akan membeli peledak itu. Saat si pelaku akan mengambil bahan peledak, nah di sini Kui baru mengeluarkan identitas aslinya. Alhasil, pelaku pun ditangkap dan akan dilakukan interogasi. Saat di kantor polisi, pelaku diinterogasi oleh para wanita suruhan Kakui. Tapi bukannya memberi jawaban yang jelas, pelaku malah merayu para wanita tersebut. Kesal tak kunjung mendapatkan jawaban, para wanita pun melakukan sedikit kekerasan. Dan akhirnya didapatlah sebuah lokasi. Tanpa berpikir banyak lagi, Kakui dan timnya langsung meluncur ke lokasi tersebut untuk mengintai gerak-gerik para pelaku lainnya. Dengan kemampuan Kakui dan timnya yang sangat profesional, akhirnya Kakui dan tim dapat mengetahui tempat yang diduga menjadi markas pelaku. Pengintaian pun kembali dilakukan di tempat tersebut. Hingga tidak mereka sadari, hari pun sudah mulai gelap. Tak menunggu beberapa lama, akhirnya ada gerak-gerik dari pelaku yang akan keluar dari tempat itu. Kui pun memerintahkan anggotanya yang ada di bawah untuk mengikuti mobil yang dibawa oleh pelaku. Sementara, Kui dan beberapa rekan timnya akan memeriksa markas tersebut.
Tak lama setelah memeriksa markas tersebut, Kui dan rekannya menemukan seseorang yang ada di sana. Saat mendekati orang itu dan bertanya kepada dia, ternyata orang tersebut tuli dan gak bisa ngomong. Alhasil, Kui pun tidak mendapatkan informasi apa-apa dari orang itu. Kui pun menyerahkan tugas untuk menginterogasi kepada temannya. Sementara, dia akan mencari bukti-bukti lain di tempat itu untuk menangkap si pelaku. Saat temannya menginterogasi orang itu, ternyata orang tersebut memang merupakan bagian dari anggota pelaku. Sempat terjadi aksi pukul di sana. Alhasil dari kejadian itu, pelaku pun berhasil kabur dari sana. Keesokan harinya, para pelaku kembali menelpon para bos dan meminta untuk mengirimkan uangnya lebih awal. Jika tidak, para pelaku tidak segan akan meledakkan kantornya lagi. Polisi yang mendengar percakapan antara si pelaku dan para bos itu pun segera melakukan rapat dan menambah personilnya untuk memastikan dapat menangkap para pelaku. Keesokan harinya, Shin pun menunjukkan si Fei yang sekarang sudah dibebaskan, di mana dia ditetangi oleh para pelaku karena dia sudah berkhianat dan membocorkan kedok pelaku. Di sini, si Fei dijadikan sandera untuk membawa bom ke kantor polisi dan akan diledakkan di sana. Sementara, di kantor para bos, para pelaku hanya mengirimkan bom dengan kekuatan rendah. Namun sialnya, saat sekretaris menerima paket dari para pelaku, bom itu pun meledak di tangannya. Dan saat detik-detik bom akan meledak di kantor polisi, tiba-tiba Amei datang untuk menemui Kakui dan memberikannya sepucuk surat kepadanya. Namun disinilah para pelaku melihat Kakui dan Amei. Para pelaku berniat menculik Amei untuk dijadikan sandera. Shin pun berpindah memperlihatkan Fei yang berjalan masuk ke kantor polisi sambil membawa bom. Tak lama, bom pun diledakkan. Dari kejadian itu, Inspektur Lee pun dipanggil oleh atasannya. Setelah itu, Inspektur Lee pun kembali memanggil Kakui dan atasannya untuk segera meringkus pelaku. Kakui pun mendapat panggilan oleh bibinya Amei. Dia mengatakan kalau Amei sedang diculik. Sontak, Kui berpikiran kalau Cudulah yang jadi pelakunya. Tanpa berpikir panjang, Kui pun langsung datang ke rumah Cudu dan mengobrak-abrik rumahnya. Sesampainya di ruangan Cudu, jangankan menculik Mei, untuk berdiri pun dia sudah susah. Tak lama, Kui pun mendapat sebuah panggilan telepon dari para pelaku yang menculik Amei. Para pelaku menyuruh Kakui untuk datang ke markas pelaku. Saat Kakui datang ke markas pelaku, tiba-tiba saat tersadar, Kakui sudah dalam keadaan terikat dan Amei juga ada di sana. Pada scene ini, para pelaku menemukan surat di baju Kakui dan membacakan surat tersebut di hadapan mereka berdua. Setelah selesai membaca surat dari Amei, Kakui pun disiksa dengan menggunakan petasan oleh para pelaku. Mei yang berada di sana pun tidak luput dari siksaan itu. Kakui yang melihat Amei disiksa, tak tega melihat itu. Alhasil, Kakui pun mau mengikuti semua perintah yang diberikan oleh para pelaku. Pelaku pun memerintahkan Kakui untuk mengambil uang tebusannya itu. Tapi untuk mempercepat mendapatkan uangnya, Kakui pun dipasang bom oleh para pelaku. Shin pun berpindah ke kantor para bos, di mana di sini terlihat Inspektur Lee dan atasan Kui sudah sampai di sana. Tak lama, Kakui yang datang membawa bom itu pun segera menuju ke ruangan para bos dan mengambil uangnya. Setelah mendapatkan uangnya, Kakui dan para pelaku pun segera pergi dari sana untuk menghindari kejaran polisi. Di perjalanan,
Kakui berniat mengelabuhi para pelaku dengan cara mengambil jalan lain sambil mengulur waktu untuk melepaskan bomnya. Setelah berhasil melepaskan bomnya, Kakui pun langsung menuju markas pelaku untuk menyelamatkan Amei. Sesampainya di sana, Kakui pun langsung membebaskan Amei dan menghajar mereka semua. Dan saat Kui berhadapan dengan Shibisu, Kui pun gantian menyerang Shibisu dengan menggunakan petasan. Karena gudang tersebut penuh dengan petasan, alhasil gudang tersebut pun terbakar habis. Dan film pun tamat. Nah, sekian dulu untuk film Police Story yang kedua. Bagaimana menurut kalian dengan filmnya? Kalau kalian suka dengan filmnya, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye!